Dovir, saya ingin tahu konsep Partai Buruh ketika mungkin akan bisa mengelola negeri ini. Mungkin akan bisa mengelola negeri ini. Konsepnya seperti apa sih? Saya kira sesuai dengan landasan Partai Buruh, salah satu di perjuangan untuk buruhnya adalah melakukan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dan kesejahteraan. Jadi sebenarnya bukan apa tadi itu? Ya saya kira dengan pengusaha juga. Artinya begini, bahwa kita ketahui bersama bahwa asas kita di berburuan itu adalah tripartisme. Satu, harus ada unsur dari pengusaha, unsur dari pekerja, dan unsur dari pemerintah. Saya kira ini harus ada dibicarakan. Nah, di sini saya kira dalam hal pembicaraan mekanisme, saya kira harus dibutuhkan secara tripartit karena ini memang asasnya di situ tripartit. Oke, ya nanti dulu. Saya juga tidak salah mendengar mungkin saya. Saya sangat tidak yakin Partai Buruh ini mendapatkan satu kursi lagi. Bagaimana bisa berjuang? Karena apa selama ini PDSD juga nggak dapat, TBN juga nggak dapat. Ini nanti dulu Pak, saya bicara ya. Saya nggak yakin. Tapi kalau Partai Pengusaha dan Pekerja segmentasinya sudah jelas. Dan saya sangat yakin bahwasanya Partai Pengusaha dan Pekerja ini akan mendapatkan satu kursi nanti di DPR. Minimal parlemen threshold kami harus melampaui. Ditantangin tuh. Jangan salah. Jadi kalau kita masalah pengalaman, kita yang ketiga kali nih Partai Buruh dalam hal ini berkunjung di pemilu. Nah, jadi saya kira kalau Partai P3 ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi saya juga belum pasti misi perjuangan yang pasti saya belum tahu. Artinya kalau dari Partai Buruh tidak diragukan lagi saya kira. Jadi memang kita basisnya adalah perjuangan untuk buruh secara keseluruhan. Dulu kami simpatik Pak. Kami juga akan dukung, tapi setelah kita dukung juga tidak mendapatkan satu kursi pun selama 3 kali periode untuk pemilu. Saya bagaimana rumit. Makanya suara kami akan sampai koordinat sendiri gitu. Ya silakan. Terima kasih Pak. Tadi barusan disampaikan bahwa inilah pejuang buruh yang mengkhianat Pak. Bapak ya. Betul. Ini katanya selama belakang ya. Dia ada di buruh. Tapi karena sekarang menguntungkan di pengusaha, dia lari ke pengusaha. Jadi kalau pengusaha menjalankan usahanya, ada 3 unsur yang harus dijalankan: material, labor, overhead. Hanya labor yang bisa dipermainkan sama pengusaha. Kalau material tidak bisa, overhead tidak bisa. Tadi Bapak sudah. Assalamualaikum saudaraku tercinta. Salam sejahtera, selamat malam buat Anda semua. Saudaraku tercinta, buruh merupakan bagian dari pengusaha, bukankah begitu? Tapi belum tentu semua buruh menjadi pengusaha. Kita butuh kemitraan, saudaraku. Jadi tidak ada yang namanya buruh bekerja kalau tidak ada sesuatu yang dituju selain adalah mendekati seorang pengusaha dan menjadi pekerja. Kalau hari ini, saudara, kalau hari ini Saudara, kalau hari ini mentalitas kita yang sudah terbentuk 350 tahun dijajah oleh kolonialisme, ya, mental bangsa kita bagaikan telur yang pecah. Kita jatuh bagaikan telur yang pecah. Tapi kalau mentalitas kita dibentuk seperti mentalitas pengusaha, bagaikan bola pita, tidak akan pernah jatuh. Silakan. Kita punya kepentingan yang berbeda. Partai Buruh punya kepentingan. Partai Buruh punya kepentingan dalam memperjuangkan rakyat buruhnya. Sementara Partai Pengusaha dan Pekerja sudah jelas. Ini 2 objek yang sangat kontradiktif sekali. Ketika berbicara tentang pengusaha, orientasinya adalah profit oriented. Betul. Orientasinya adalah tidak bisa mensejahterakan buruh. Sehingga Partai Pengusaha ini, Partai Pengusaha dan Pekerja ini. Selesaikan dulu. Partai Pengusaha dan Pekerja ini tidak jelas tujuannya. Siapa yang mau diperjuangkan? Oke, cukup ya, silakan. Ya, sudah. Setelah kami melihat dari 3 masa periode, buruh ini selaku peserta pemilu 2000 berapa sampai sekarang ini? 2009 juga termasuk pemilu. Berapa target kursi di DPR RI diduduki? Berikan waktu P3I mau duduki.
Silakan. Saudaraku ya, sebenarnya kita ini tolong mata dibuka masing-masing. Hati dan pikiran. Kita jangan selalu dibalut dengan politik-politik yang palsu. Anda lihat saudara-saudara kita buruh ya. Kalaupun Anda mengatakan pekerja, Anda belum tentu bisa menjamin kesejahteraan pekerja. Yes. Lihat saudara-saudara kita buruh yang tidak bisa kita jangkau di sana. Jangan hanya menteri, petani dan nelayan. Itulah yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Oke, cukup. Kita habis ini Pak, silakan. Saya mau ke Pak Rudi. Pak Rudi, yang diperjuangkan apa Pak tadi Pak? Visi dan misinya apa sih sebenarnya, targetnya apa dari partai ini? Memperjuangkan hak para pengusaha dan para pekerja. Sehingga kalau kita memperjuangkan hak para pengusaha dan para pekerja, artinya apa? Artinya apa? Kalau para pengusaha dan pekerja ini nantinya mempunyai wakil-wakil di legislatif, dia akan mengatur segala kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah ketatanegaraan ini. Dan pada hakikatnya, kalau ke pengusaha makmur, pasti pekerja dan buruh sejahtera. Itu konsep nasionalnya, Pak. Jadi artinya apa? Kami tidak saja memikirkan para pengusaha pekerja, memikirkan pekerja saja, tapi juga bagaimana kelangsungan berusaha. Karena Pak, ini partner ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau pekerjanya bagus tapi pengusahanya bangkrut, juga nggak akan ada pekerja lagi. Begitu juga buruh. Daripada buruh saja berpikir, Mbak juga berpikir soal pengusaha gitu loh maksudnya. Ya, kalau kita partai kita visinya adalah welfare state, adalah kesejahteraan untuk rakyat. Salah satunya di situ adalah buruh, di samping buruh, tani, nelayan. Harapannya kita kalau kita ada di kursi di legislatif, saya kira kita akan perjuangkan satu adalah rombak itu Undang-Undang 13, karena itu yang mensengsarakan buruh. Karena di situ begitu liberalnya kita outsourcing di situ. Nah, kita justru kalau seandainya kita ada fraksi di situ, saya kira kita akan menerapkan sistem undang-undang yang transparan, terbuka. Artinya kooperatif dari dua keseimbang. Nah, selama ini kan kedudukan buruh di bawah pengusaha gitu. Artinya bahwa outsourcing ini sekarang ambil contoh, outsourcing di mana-mana, tapi tindakan dari pemerintah nggak ada apa-apanya kan. Undang-undang itu dilanggar juga nggak ada sikapnya. Dengan adanya partai kita, partai buruh di situ, di fraksi, saya kira akan menjadi target kita. Ngomong-ngomong, sikap dari P3 terhadap outsourcing gimana? Kami yang memulai sebetulnya outsourcing itu harus ditinjau kembali. Karena keperbihakannya tidak pada para pekerja. Dan pengusaha-pengusaha yang ada di P3I sangat setuju outsourcing itu ditiadakan. Artinya apa? Ini harus kita kembang luaskan. Sebetulnya yang di outsourcing itu adalah bagian-bagian tertentu. Tidak seperti sekarang ini jumlahnya semua pabrik harus di outsourcing. Tapi hanya tenaga-tenaga ahli. Dan itulah yang boleh. Sehingga akan menularkan pekerja-pekerja yang bisa menggantikan pada saatnya nanti. Setelah itu nggak ada lagi outsourcing. Setuju? Anda setuju? Ya, boleh dikatakan begitu, tapi kita lihat buktinya selama ini outsourcing berjalan, nggak ada sikap dari partai P3I dalam hal pelaksanaan. Justru di sini dari serikat buruh lah yang memperjuangkan agar outsourcing itu dihapuskan di Undang-Undang 13. Ada instruksi silakan. Saya hanya melakukan clearance saja.